Halo Sobat Sehat semua, apa kabar hari ini? Semoga semangatnya selalu membara dan senyumnya merekah ya. Kita ketemu lagi nih, dan kali ini ada topik yang seru banget untuk kita bahas. Dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, kita akan membongkar tuntas sebuah kebiasaan yang sangat akrab di telinga kita, terutama di Indonesia, mengonsumsi jahe. Banyak yang percaya jahe punya segudang khasiat. Tapi khusus untuk para lansia, ada pertanyaan besar. Apa sebenarnya akibat konsumsi jahe terlalu sering? Apakah ini selalu baik? Atau justru ada risiko tersembunyi yang perlu kita waspadai bagi tubuh yang sudah menua? Jangan sampai niat sehat Anda berbalik jadi masalah ya. Mari kita selami lebih dalam fakta dan mitos seputar jahe untuk lansia, agar Anda bisa menikmatinya dengan tenang dan bijak. Sebelum kita membahas tuntas rahasia di balik jahe ini, yuk dukung terus channel ini. Like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe untuk update kesehatan lainnya. Jahe, kehangatan alami yang penuh khasiat. Tapi, Sobat Sehat, jahe memang dikenal sebagai rempah yang memberikan kehangatan alami dan aroma khas pada masakan atau minuman. Sejak zaman dulu, jahe sudah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk berbagai keluhan, mulai dari mual hingga nyeri sendi. Dia kaya akan senyawa bioaktif seperti gingerol dan shogol yang memberikan manfaat kesehatan. Namun, di balik popularitas dan khasiatnya, jahe juga menyimpan beberapa pertimbangan, terutama jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jumlah berlebihan oleh lansia. Apakah semua manfaatnya tetap optimal? Atau justru ada kandungan tertentu yang bisa menimbulkan tantangan bagi tubuh yang sudah menua? Mari kita bahas dengan jernih. Akibat baik manfaat konsumsi jahe moderasi adalah kunci. Mari kita mulai dengan kabar gembira. Jahe memang punya segudang manfaat baik jika dikonsumsi dengan moderasi dan cara yang tepat. Jahe sangat terkenal sebagai pereda mual dan gangguan pencernaan. Senyawa aktif di dalamnya dapat menenangkan saluran pencernaan, mengurangi rasa mual, muntah, dan kembung. Bagi lansia yang sering mengalami masalah pencernaan atau mabuk perjalanan, jahe bisa menjadi solusi alami yang efektif. Selain itu, jahe juga merupakan agen antiinflamasi alami yang ampuh. Kandungan gingerol dan shogol di dalamnya memiliki sifat anti peradangan yang kuat, membantu meredakan nyeri sendi, nyeri otot, dan mengurangi peradangan kronis di tubuh. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang sering merasakan pegal lini atau radang sendi. Jahe bekerja seperti obat alami yang menenangkan rasa sakit. Jahe juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sifat antimikrobal dan antiinflamasinya membantu tubuh melawan infeksi virus dan bakteri, sehingga Anda tidak mudah terserang flu, batuk, atau pilek. Di usia lanjut, daya tahan tubuh seringkali menurun, dan jahe bisa menjadi bentang tambahan Anda. Beberapa penelitian juga menunjukkan jahe memiliki potensi untuk menurunkan kadar gula darah dan kolesterol. Jahe dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi kadar kolesterol jahat LDL. Ini adalah kabar baik bagi lansia yang perlu menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantungnya, menjauhkan dari risiko diabetes dan penyakit jantung. Manfaat jahe untuk pengobatan penyakit tertentu. Sobat Sehat, selain manfaat umum di atas, jahe juga menunjukkan potensi sebagai dukungan pelengkap dalam penanganan beberapa kondisi kesehatan kronis bagi lansia. Namun, tetap harus diingat bahwa jahe adalah rempah, bukan obat pengganti resep dokter. Namun nutrisinya dapat melengkapi terapi medis Anda. Pertama, untuk penderita osteoartritis atau radang sendi degeneratif, jahe telah diteliti kemampuannya dalam meredakan nyeri sendi dan kekakuan. Senyawa aktif di jahe memiliki efek antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan pada sendi, sehingga mengurangi rasa sakit dan meningkatkan mobilitas. Ini bisa menjadi pelengkap alami untuk terapi fisik atau obat pereda nyeri. Kedua, bagi lansia yang sering mengalami mual kronis atau dispepsia gangguan pencernaan atas,
Jahe sangat direkomendasikan. Jahe dapat mempercepat pengosongan lambung dan meredakan rasa mual. Ini bermanfaat untuk mengatasi mual akibat mabuk perjalanan, mual setelah operasi, atau mual yang terkait dengan pengobatan tertentu, seperti kemoterapi dengan konsultasi dokter. Ketiga, jahe menunjukkan potensi dalam menurunkan kadar gula darah dan A1C pada penderita diabetes tipe 2. Jahe dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan memengaruhi metabolisme glukosa. Ini berarti tubuh lebih efektif dalam mengelola gula darah. Namun, perlu hati-hati karena efek ini dapat berinteraksi dengan obat diabetes. Keempat, dalam konteks kesehatan kardiovaskular, jahe dapat membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol. Senyawa dalam jahe dapat membantu relaksasi pembuluh darah dan mencegah pembentukan gumpalan darah yang berisiko. Ini bisa menjadi bagian dari strategi diet untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah stroke. Kelima, jahe juga telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk meredakan gejala flu, batuk, dan sakit tenggorokan. Sifat antimikrobal dan antiinflamasinya membantu melawan infeksi dan meredakan nyeri tenggorokan serta sumbatan di saluran napas. Jahe hangat bisa menjadi penghangat dan pereda gejala yang nyaman. Penting untuk ditekankan, penggunaan jahe sebagai pengobatan adalah dalam konteks diet pendukung dan pelengkap terapi medis. Selalu lanjutkan pengobatan medis yang diresepkan dokter dan konsultasikan setiap perubahan diet dengan mereka. Terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang kompleks atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Kisah Bapak Budi nyeri perut hebat akibat jahe berlebihan. Namun, di balik semua manfaat potensial itu, ada kisah yang perlu kita jadikan pelajaran. Kita belajar dari pengalaman Bapak Budi, seorang kakek berusia 70 tahun, dari sebuah kota di Sumatera Utara. Bapak Budi ini sangat percaya pada khasiat jahe untuk mengobati segala penyakit. Setiap hari, ia minum air jahe rebus yang sangat kental, bahkan sampai 4-5 gelas, karena ia merasa lebih banyak lebih baik. Ia juga sering menambahkan jahe bubuk ke dalam makanan. Niatnya baik, ingin selalu sehat. Namun, setelah beberapa minggu, Bapak Budi mulai mengeluh nyeri perut yang hebat, mulas, dan sensasi terbakar di dada. Ia juga mengalami diare kronis. Setelah diperiksa, dokter menjelaskan bahwa konsumsi jahe yang terlalu sering dan dalam dosis sangat tinggi dapat mengiritasi lapisan lambung dan usus, terutama pada lansia yang perutnya lebih sensitif. Kisah Bapak Budi ini adalah peringatan serius bahwa bahkan herbal sehat sekalipun bisa berbahaya jika dikonsumsi dalam dosis berlebihan atau tanpa memahami respons tubuh kita sendiri. Akibat buruk risiko dampak negatif konsumsi jahe terlalu sering, waspada jebakan tersembunyi. Meskipun banyak manfaatnya, konsumsi jahe terlalu sering atau dalam jumlah berlebihan oleh lansia bisa memicu akibat buruk yang perlu Anda waspadai. Jahe dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan iritasi lambung. Kandungan gingerol dan syogal yang kuat dalam jahe dapat mengiritasi lapisan lambung dan kerongkongan, terutama jika dikonsumsi dalam dosis tinggi atau saat perut kosong. Ini bisa memicu mulas, heartburn, diare, dan sakit perut pada lansia dengan perut sensitif atau riwayat GERD penyakit reflux asam lambung. Jahe memiliki efek pengencer darah alami. Meskipun ini bisa jadi manfaat jika dikonsumsi terlalu sering dan dalam jumlah besar, terutama bersamaan dengan obat pengencer darah seperti warfarin, aspirin, atau clopidogrel, ini dapat meningkatkan risiko pendarahan. Pendarahan bisa terjadi di saluran pencernaan, hidung, atau bahkan otak yang sangat berbahaya bagi lansia. Selalu informasikan dokter Anda tentang semua suplemen herbal yang Anda konsumsi. Bagi penderita diabetes yang sudah mengonsumsi obat penurun gula darah, jahe dapat menurunkan gula darah terlalu drastis hipoglikemia. Efek sinergis antara jahe dan obat diabetes bisa menyebabkan gula darah turun di bawah normal, memicu pusing, gemetar, kebingungan, hingga pingsan.
yang sangat berbahaya bagi lansia. Pengelolaan gula darah harus selalu di bawah pengawasan medis ketat. Meskipun jarang, konsumsi jahe berlebihan juga bisa memicu peningkatan tekanan darah sementara. Pada beberapa individu yang sangat sensitif, meskipun efeknya tidak selalu signifikan dan umumnya jahe baik untuk tekanan darah. Pada kondisi tertentu, lonjakan kecil ini perlu diwaspadai bagi lansia dengan riwayat hipertensi tidak terkontrol. Bagi beberapa orang, jahe bisa memicu reaksi alergi, meskipun ini jarang terjadi. Gejalanya bisa berupa ruam kulit, gatal-gatal, atau bahkan kesulitan bernapas. Pada kasus yang parah, jika Anda mengalami reaksi yang tidak biasa setelah mengonsumsi jahe, segera hentikan konsumsi. Cara mengonsumsi jahe yang simpel, baik, dan benar. Sobat sehat, setelah memahami segala aspek jahe, bagaimana cara terbaik mengonsumsinya agar manfaatnya maksimal dan risikonya minimal? Pertama, konsumsi dalam porsi moderat, umumnya 1-2 gram jahe kering per hari atau setara dengan 4 gram jahe segar sekitar 1-2 ruas jari dianggap aman bagi kebanyakan lansia. Jangan berlebihan hingga belasan gram setiap hari. Kedua, hindari jahe mentah pekat jika perut sensitif. Jika Anda memiliki riwayat gangguan lambung, lebih baik konsumsi jahe yang sudah direbus atau dicampur dalam masakan. Ketiga, perhatikan waktu konsumsi. Jika jahe membuat Anda sulit tidur, hindari konsumsi di sore atau malam hari. Keempat, selalu konsultasikan dengan dokter Anda jika Anda memiliki kondisi kesehatan kronis seperti diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, masalah pembekuan darah, atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Ini adalah langkah terpenting untuk menghindari interaksi yang tidak diinginkan. Kelima, gunakan jahe segar daripada bubuk jahe yang tidak jelas sumbernya untuk memastikan kualitas dan potensi manfaat terbaik. Dengan mengikuti panduan ini, jahe akan menjadi sahabat sehat Anda, bukan masalah. Sobat sehat, di usia emas ini, Anda adalah pemegang kendali utama atas kesehatan dan kualitas hidup Anda. Pengetahuan yang Anda dapatkan hari ini tentang jahe ini hanyalah salah satu kepingan puzzle dari gaya hidup sehat menyeluruh. Kami menghimbau Anda untuk selalu menjadi pembelajar seumur hidup bagi tubuh Anda sendiri. Jangan mudah percaya pada satu klaim saja, apalagi yang berlebihan. Selalu cari informasi dari sumber terpercaya dan yang terpenting, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda secara berkala. Mereka adalah panduan terbaik yang bisa memberikan nasihat personal sesuai kondisi kesehatan unik Anda. Ingat, setiap tubuh itu istimewa. Dan apa yang baik untuk satu orang mungkin tidak sama untuk yang lain. Prioritaskan perawatan diri sebagai bentuk investasi jangka panjang yang paling berharga. Jadikan setiap pilihan makanan, setiap aktivitas fisik, dan setiap cara Anda mengelola stres sebagai langkah nyata menuju masa tua yang bugar, mandiri, dan penuh kebahagiaan. Ini adalah hak Anda untuk menikmati setiap momen di usia emas ini dengan penuh kualitas, tanpa terbebani masalah kesehatan yang bisa dicegah. Hidup adalah harmoni, bukan hanya sekadar rempah. Sobat sehat, setelah kita memahami seluk-beluk jahe, ada satu pelajaran besar yang bisa kita petik. Kesehatan sejati datang dari harmoni, bukan dari keajaiban tunggal. Jahe memang luar biasa, tapi ia hanyalah salah satu instrumen dalam orkestra kesehatan tubuh Anda. Jangan pernah mengandalkan satu jenis makanan atau herbal saja untuk menyelesaikan semua masalah. Sebaliknya, fokuslah pada keseimbangan. Bayangkan hidup Anda sebagai sebuah taman indah yang harus dirawat. Jahe adalah satu jenis bunga yang harum, tetapi taman itu membutuhkan beragam bunga, pohon, dan tanaman lain untuk menjadi subur dan indah. Demikian pula tubuh Anda. Perpaduan nutrisi dari berbagai makanan, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan pikiran yang tenang adalah komposisi sempurna untuk kesehatan prima. Jadi, nikmati jahe Anda secukupnya.
Tetapi jangan lupakan pentingnya buah, sayur, biji-bijian, protein seimbang, dan air putih. Ini adalah resep untuk hidup yang panjang, sehat, dan bahagia. Sobat Sehat, perlu kami tegaskan bahwa semua informasi yang kami sampaikan di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, termasuk pembahasan tentang jahe ini, bersifat edukasi dan informasi umum. Konten ini bukanlah pengganti nasihat, diagnosis, atau perawatan medis profesional. Kami sangat menganjurkan Anda untuk selalu mencari nasihat dari dokter, ahli gizi, atau penyedia layanan kesehatan lainnya yang berkualifikasi mengenai pertanyaan apapun yang mungkin Anda miliki tentang kondisi medis atau dik Anda. Jangan pernah mengabaikan nasihat medis profesional atau menunda untuk mencarinya karena informasi yang Anda dapatkan dari video atau sumber online lainnya. Pengambilan keputusan terkait kesehatan Anda harus selalu berdasarkan konsultasi dengan tenaga medis yang memahami riwayat dan kondisi pribadi Anda. Sobat Sehat, sudah jelas bukan bahwa konsumsi jahe memang menawarkan segudang manfaat kesehatan bagi lansia, mulai dari meredakan muam, anti peradangan, hingga mendukung kekebalan tubuh. Namun, penting sekali untuk mengonsumsinya dengan bijak dan dalam porsi moderat. Waspadai potensi efek samping seperti gangguan pencernaan, interaksi dengan obat pengencer darah, atau efek pada gula darah. Ingat, setiap tubuh berbeda. Jadi dengarkan selalu sinyal tubuh Anda. Dengan pengetahuan yang tepat, Anda bisa terus menikmati kehangatan dan manfaat jahe dengan tenang, tanpa rasa khawatir, dan tetap menjaga kesehatan prima di usia emas. Kami berharap informasi ini memberikan panduan yang jelas dan praktis bagi Anda. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau Anda ingin berbagi pengalaman tentang konsumsi jahe atau tips kesehatan lainnya, jangan ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar ya. Kami sangat antusias untuk terus memberikan informasi terbaik bagi sobat sehat semua. Ingat, menjaga kesehatan itu mudah kok. Asalkan kita tahu caranya dan konsisten melakukannya setiap hari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, sobat sehat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan informasi kesehatan terbaru dari kami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel YouTube Sobat Sehat Penyakit Dalam, like video ini, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.